Tema hari ini judulnya adalah berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Ini adalah ucapan bahagia yang ke-8. Jadi mari saudara kita akan ulang sedikit 8 ucapan bahagia yang sudah kita pelajari dari ucapan bahagia yang 1 sampai ke-7. Kita baca dalam terjemahan AYT. Ucapan bahagia yang pertama adalah diberkatilah orang yang miskin dalam roh sebab mereka yang mempunyai kerajaan surga. Ini diambil dari Matius 5 ayat 3. Ucapan bahagia yang kedua adalah diberkatilah mereka yang berduka cita sebab mereka akan dihibur. Ini diambil dari Matius 5 ayat 4. Ucapan bahagia yang ketiga adalah diberkatilah orang yang lembut hatinya sebab mereka akan mewarisi bumi. Ini diambil dari Matius 5 ayat 5. Dan ucapan bahagia yang keempat adalah diberkatilah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran sebab mereka akan dikenyangkan. Ini diambil Matius 5 ayat 6. Dan yang ucapan bahagia kelima, diberkatilah mereka yang berbelas kasihan sebab mereka akan memperoleh belas kasihan dari Matius 5 ayat 7. Ucapan bahagia keenam, diberkatilah mereka yang murni di dalam hatinya, mereka akan melihat Allah. Ini terjemahan NASB, diambil dari Matius 5 ayat 8. Dan yang ketujuh, diberkatilah mereka yang membawa damai sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini ada diambil dari Matius 5 ayat 9. Dan yang hari ini ucapan bahagia yang ke-8. Dan ini diambil dari Matius 5 ayat 10 sampai 12. Ini terjemahan NASB yang sudah saya terjemahkan. Kita baca sama-sama. 2, 3. Diberkatilah orang yang telah dianiaya karena kebenaran, karena mereka adalah apa? Kerajaan surga. Ayat 11. Diberkatilah kamu ketika orang menghina kamu dan menganiaya kamu dan dengan tuduhan palsu mengatakan segala macam kejahatan terhadap kamu karena aku. Bersukacitalah dan bergembiralah karena besar upamu di surga. Karena dengan cara yang sama mereka menganiaya para nabi sebelum kamu. Jadi saudara setelah menyelesaikan 8 minggu berturut-turut dengan baik, dengan mempelajari 8 ucapan bahagia. Selamat buat saudara, katakan buat sebelahnya selamat. Ya, sudah 8 minggu berturut-turut. Ya, saudara sudah selesai mempelajari 8 ucapan bahagia ini secara mendetail. Ya, saya pikir saudara di tempat lain tidak ada yang mengupas sedalam ini. Tapi hari ini saudara sudah menyelesaikan pengajaran ini. Dan meskipun saudara sudah selesai, saya mendorong saudara semua untuk kembali mempelajarinya lagi dengan mendengar kembali di YouTube. Saudara mencatat, ya, membaca kembali catatan saudara, mempelajarinya berulang-ulang. Karena Yesus waktu mengajarkan ucapan bahagia ke-8 ini, Yesus juga tidak ngajarinnya sekali, tapi Yesus mengajarkannya berkali-kali. Kenapa? Karena ini adalah ucapan bahagia, ini adalah pedoman hidup kita sebagai orang kudus di akhir zaman untuk mempersiapkan diri kita bagaimana kita menyambut Yesus kedatang kedua. Itu sebabnya saudara mari, meskipun saudara sudah selesai, saya mendorong saudara kembali mendengarkan ulang bahan pengajaran ini di YouTube NJM. Dan ucapan bahagia yang ke-8, ini ada yang terakhir. 8 ucapan berkat ini atau 8 ucapan bahagia ini adalah, kalau kita bisa katakan, ini adalah klimaks atau puncak dari total 8 ucapan bahagia. Katakan sebelahnya, ini puncak, klimaks. Jadi mengapa ini adalah puncak? Kalau saya perhatikan kata diberkatilah, ini dalam bahasa Yunani adalah makarios. Ini muncul 9 kali dalam 8 ucapan bahagia. Itu di ayat yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, dan ke-11. Dan khususnya untuk ucapan bahagia yang ke-8 ini, kata makarios ini muncul 2 kali. Yaitu di ayat 10 dan 11. Maka artinya saudara, bagi mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran, mereka akan sangat diberkati. Maka berkat di atas semua berkat adalah jika saudara dianiaya karena kebenaran. Maka semakin saudara dianiaya karena kebenaran, itu artinya saudara semakin diberkati. Amin. Kok sedih banget ya? Kayaknya gak enak soalnya. Jadi kalau saudara melihat ucapan bahagia yang pertama, di bagian awal dikatakan mereka yang miskin dalam roh, mereka akan terima apa? Kerajaan surga. Dan sekarang di ucapan bahagia yang terakhir yang ke-8, sekali lagi Tuhan katakan, mereka yang dianiaya kebenaran, mereka akan terima apa? Kerajaan surga kembali. Maka saudara, kita bisa lihat bahwa Yesus telah menjamin kerajaan surga itu bagi setiap kita hari ini. Maka ini memberitahukan kita bahwa ternyata menerima kerajaan surga ada sesuatu yang sangat penting. Dan ini adalah berkat yang paling besar dari seluruh berkat yang saudara bisa terima di dunia ini.
Itu ternyata saudara, berkat dari semua berkat itu bukan menjadi kaya raya, tetapi adalah ternyata menerima kerajaan surga. Jadi meski hari ini saudara masih memikirkan tentang persoalan tentang sandang, pangan, dan papan, akan tetapi saudara ketahuilah bahwa Alkitab adalah kitab suci yang sedang memberitahukan kita bahwa saudara akan diberikan satu berkat yang jauh lebih besar daripada masalah berkat-berkat yang ada di bumi ini. Ada berkat yang jauh lebih besar adalah bagaimana saudara harus menerima kerajaan surga itu. Dan Tuhan pasti menyediakan berkat ini bagi saudara, yaitu kerajaan surga ini. Tentunya Tuhan tetap akan memberikan berkat jasmani, berkat di bumi bagi saudara. Tetapi saudara, berkat yang paling besar yang Alkitab mau beritahu sama kita adalah ternyata untuk terima kerajaan surga. Jadi saudara, meski seseorang kaya, dia terkenal, punya pengaruh yang besar, pengaruh yang banyak kepada banyak orang, dan kalau dia mati pun mungkin nanti kuburannya atau rumah duka penuh dengan banyak orang yang mengagumi dia atau menghormati dia. Akan tetapi setelah dia mati, dia akan dilupakan begitu saja. Dan hal berikut, persoalan berikutnya adalah apakah ketika dia mati, dia ketemu Tuhan, Tuhan mengizinkan dia untuk masuk ke dalam kerajaannya. Dan kalau dia sampai ditolak oleh Tuhan, untuk Tuhan tidak izinkan dia masuk ke dalam kerajaan Tuhan, mau sehebat apapun dia di dunia ini, mau seterkenal apapun, mau sekaya apapun dia akan jadi orang yang tidak luput dari penghakiman Tuhan. Hari itu dia tidak akan berakhir di surga, tetapi dia akan menjadi orang berakhir di neraka. Maka mau sehebat apapun dia adalah orang yang paling gagal di dunia ini. Jadi saudara, apapun kondisi saudara, mau saudara kaya atau miskin, mau saudara terkenal atau mungkin tidak terkenal, mau saudara mungkin orang yang populer, orang yang penting, atau saudara orang yang remeh, itu tidak penting. Yang paling penting saudara harus jadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara semua bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Maka kalau saudara bisa masuk ke dalam kerajaan surga, saudara adalah orang yang paling beruntung di bumi ini. Coba lihat sebelahnya. Coba tanya, kamu merasa beruntung gak terima kerajaan surga? Atau biasa-biasa aja? Coba lihat wajahnya merasa beruntung gak sih terima kerajaan surga? Jadi saudara, poin pertama besar. Apa berkat yang diterima mereka yang dianiaya karena kebenaran? Yang pertama, mereka akan menerima yang namanya kerajaan surga sesuai dengan Matius 5 ayat 10. Jadi sekarang kita akan lihat apa itu kerajaan surga. Apa sih kerajaan surga? Definisi kerajaan surga adalah kerajaan yang dipimpin oleh Allah. Katakan kerajaan dipimpin oleh Allah. Jadi jika sebuah kerajaan tidak dipimpin oleh Allah, maka itu bukanlah kerajaan surga. Jika hidup kita yang memimpin kita adalah ego kita, maka itu bukan kerajaan surga. Kerajaan surga haruslah kerajaan yang dipimpin langsung oleh Allah. Sehingga jika kehidupan iman saudara dipimpin oleh Allah, maka saudara hari ini saudara sudah punya namanya kerajaan surga. Kita sudah sering belajar, kita sudah sering dengar bahwa kerajaan surga dibagi menjadi dua. Masih ingat? Kerajaan surga ada dua. Apa aja? Kerajaan surga di hari ini dan kerajaan surga di masa depan. Dan kerajaan surga di masa depan ini kita keterima lewat apa? Lewat tubuh ubah atau lewat tubuh kebangkitan sesuai dengan 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, 1 Korintus 15, 51-53. Ini terjadi kapan? Ini waktu Yesus datang kedua kali, kita akan terima, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga di masa depan. Dan kalau kita lihat di Matius 5 ayat 3 dan ayat 10, kita ketemukan di sini dikatakan karena mereka adalah kerajaan surga. Karena mereka adalah kerajaan surga. Terjemahan NASB ditulis for there is the kingdom of heaven. Dan kata adalah atau is di sini dalam bahasa Yunani adalah emi. Emi ini bentuknya present tense. Menunjuk kepada kata emi ini menunjuk kata hari ini. Jadi artinya saudara akan terima kerajaan surga kapan? Hari ini. Jadi saudara, yang mau diberikan buat saudara itu bukan hanya kerajaan surga yang di masa depan. Tapi juga kerajaan surga di hari ini. Jadi hari ini saudara pun bisa menikmati kerajaan surga. Cuma saudara merasakan gak saudara ada di kerajaan surga hari ini? Gimana? Ada rasa seperti ada di surga hari ini?
Jadi meski saudara tinggal di dunia, saudara bisa menikmati kerajaan surga hari ini. Gimana? Saudara merasakan saudara ada di surga? Ada? Ada merasa di surga hari ini? Enggak ya? Kenapa? Kenapa seperti? Padahal Tuhan sudah bilang kerajaan surga hari ini. Kenapa saudara tidak merasakannya? Kenapa? Karena kenyataannya selama kita hidup di dunia ada banyak masalah. Ada banyak kesulitan. Ada banyak penderitaan, kesedihan. Sehingga itu membuat kita tidak menyadari bahwa di hadapan kita hari ini ada surga. Akan tetapi saudara, kalau saudara memiliki iman yang bisa melihat surga hari ini, meski saudara ada di tengah persoalan hidup yang begitu membuat saudara tidak seperti merasa di surga, malah lebih mendekati neraka. Ya. Asal saudara punya iman untuk bisa melihat surga hari ini, saudara akan menerima sukacita dan damai surga. Itu seperti bangsa Israel meski mereka berjalan di padang gurun yang tandus. Tiang awan dan tiang api dan tabut perjanjian Tuhan senantiasa menyertai mereka. Sehingga mereka bisa merasakan damai dan perlindungan dari Tuhan. Jadi mengapa banyak orang tidak memiliki atau tidak menikmati kerajaan surga hari ini? Jawabannya tadi kita sudah tahu bahwa kerajaan surga adalah kerajaan yang dipimpin oleh Allah. Jadi kenapa kita tidak mengalami surga hari ini? Jawabannya adalah kenapa? Karena kita tidak dipimpin oleh Allah. Karena kita tidak dipimpin oleh Roh Allah. Sesuai dengan Roma 8 ayat 12-14. Sehingga kehidupan kita hari ini tidak merasakan surga yang namanya surga hari ini. Jadi apakah saudara sudah ada di dalam kerajaan surga? Kalau belum, mari cek. Apakah hidup saudara ini ada hidup yang dipimpin oleh Roh Allah dan dipimpin oleh firman Tuhan. Yang kedua, saudara akan menerima upah yang besar di surga. Katakan upah yang besar. Ini upah yang sangat besar, mungkin saudara gak bisa bayangin. Tapi ini upah yang sangat-sangat besar. Jadi mereka yang dianiaya karena kebenaran, dikatakan mereka akan terima upah yang sangat besar di surga. Sesuai dengan Matius 5 ayat 12. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besar upahmu di surga. Jadi besar atau sedikit? Hah? Sedikit atau besar? Katakan besar. Dan upah di sini dalam bahasa Yunani adalah mistos. Itu artinya gaji, upah. Ya, ini seperti gaji atau upah harian atau imbalan atau hukuman. Jadi artinya bisa gaji, upah atau hukuman. Jadi ini adalah upah seperti saudara kerja, saudara dapat gaji bulanan. Atau seperti saudara mungkin dibayar secara harian, tergantung pekerjaannya. Dan ini adalah upah yang akan saudara terima karena saudara dipekerjakan sama Tuhan. Tetapi sebaliknya jika saudara hidup hanya buat kesenangan sendiri, saudara tidak pernah memikirkan Tuhan, maka yang saudara terima bukan upah, tetapi apa? Apa? Hukuman. Karena artinya bisa punya dua arti, bisa upah, bisa hukuman. Jadi jika seorang bos mempekerjakan seorang karyawan dan kemudian bos ini tidak membayar gaji karyawan tersebut, maka bos ini bisa diproses secara hukum karena melanggar undang-undang ketenagakerjaan. Dan di dunia ini kalau saudara lihat, ada hukum di dunia ini yang mewajibkan seorang atasan untuk membayar gaji upah karyawannya. Jadi saudara, jika di dunia ini saja ada hukum seperti itu, apalagi Bapa kita di surga. Bagi kita yang bekerja bagi Dia pasti akan membayar upah kita dengan upah yang sangat besar. Jadi saudara, Allah telah menyiapkan upah yang besar bagi saudara yang hari ini bekerja bagi Dia. Saudara, ketika saudara melayani di gereja ini sebagai volunteer, mungkin saudara sudah bekerja dengan sangat keras bagi Tuhan. Mungkin tidak ada yang melihat apa yang saudara kerjakan. Mungkin saudara ada yang melihat pekerjaan yang saudara lakukan di gereja ini, tetapi mungkin juga tidak ada yang menghargainya. Setiap pengorbanan yang sudah saudara lakukan bagi gereja ini. Saudara tidak apa-apa, jangan bersedih. Karena Tuhan yang mempekerjakan saudara, Dia adalah atasan saudara, Dia adalah bos saudara. Dan Dia melihat dan mengingat semua pekerjaan saudara baginya. Dan jangan lupa, yang paling penting, Ia pasti akan membayar upah saudara dengan upah yang sangat besar. Sesuai dengan Wahyu 22 ayat 12 dikatakan, dengarlah, aku segera datang dan aku membawa apa? Upahku, untuk membalas setiap orang menurut apa? Perbuatannya.
Jadi dia pasti akan membayar saudara dengan upah yang besar sesuai dengan pekerjaan yang saudara lakukan baginya. Dan menurut Matius 5:12 itu adalah bayaran yang tidak kecil. Itu adalah bayaran yang nilainya sangat besar. Jadi bagi saudara yang berjerih lelah bagi pekerjaan Tuhan, bekerja dengan mencucurkan air mata dan keringat bagi pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti akan membayar setiap kerja keras saudara dengan bayaran yang sangat besar. Kita menantikan hari itu. Di hari itu waktu kita terima bayaran itu, kita akan penuh dengan sukacita dan kita akan melompat-lompat dengan kegirangan karena hari di mana kita menerima bayaran itu atas semua pekerjaan kita, waktunya telah tiba. Sesuai dengan Lukas 6 ayat 22-23, kita baca ayat 23 saja. Bersukacitalah pada hari kamu mengalaminya dan melompatlah kegirangan karena upahmu besar di surga. Sebab seperti itulah nenek moyang mereka memperlakukan para nabi. Saudara, ada seorang anak muda yang mengajukan diri menjadi misionaris ke Afrika. Dan setelah puluhan tahun dia menjadi misionaris di Afrika, akhirnya dia pulang ke kampung halamannya. Dia menaiki pesawat terbang, dan ketika pesawat terbang itu landing di tanah kampung halamannya, di tanah kelahirannya, di negaranya, tiba-tiba saudara dia melihat ada penyambutan yang parade, penyambutan yang besar-besaran di hari itu. Di lapangan pesawat terbang. Saudara, tapi dia tahu bahwa penyambutan besar-besaran itu bukanlah penyambutan untuk dirinya. Karena di kelas bisnis ada seorang artis yang sangat terkenal. Dan setelah artis itu pergi dengan iringan-iringan orang jumlah besar yang menyambut artis itu, pesawat mulai sepi, semua orang mulai turun dan akhirnya misionaris ini mulai turun dari bangkunya. Dia mulai berdiri, dia berjalan keluar dari pesawat. Dan ketika dia di depan tangga pesawat, menuruni tangga pesawat, dia mulai menghela napasnya. Dia berkata, Tuhan, aku telah menghabiskan seluruh masa mudaku. Sampai aku setua ini, sampai rambutku sudah seputih ini. Untuk Afrika. Tetapi tidak ada satupun orang yang datang menyambut kepulanganku. Tiba-tiba saudara, dia mendengar sebuah suara yang berkata, anakku yang terkasih, janganlah engkau bersedih. Di hari di mana engkau memasuki kerajaanku, aku akan membawa ribuan barisan malaikatku dan puluhan ribu tim penyambutan untuk menyambut kedatanganmu. Dan seluruh surga, penghuni surga akan bertepuk tangan dengan riuh untuk menyambut kedatanganmu. Dan aku sendiri akan berjalan di sampingmu di hari itu. Jadi saudara, Allah Bapa, Dia pasti mengingat segala pekerjaan yang kita lakukan baginya. Mari kita baca Markus 10 ayat 29 sampai 30. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudara yang perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Jika kita kehilangan banyak hal, yang pertama karena Yesus dan yang kedua karena Injil, dikatakan Tuhan pasti akan menggantikan 100 kali lipat semua kehilangan itu di hari ini maupun di surga. Jadi ketika saudara dianiaya karena kebenaran, ingatlah bahwa saudara akan menerima upah yang sangat besar. Hari itu saudara akan melompat kegirangan ketika upah itu diberikan buat saudara. Dan berkat yang ketiga, bagi mereka yang dianiaya karena kebenaran, apa yang mereka terima? Kalau yang pertama mereka menerima kerajaan surga, kedua mereka menerima upah yang besar, maka yang ketiga, perhatikan baik-baik, mereka akan diposisikan selevel dengan para nabi. Saudara akan menerima posisi level yang sama dengan para nabi. Para nabi-nabi yang dicatat di Alkitab, seperti Daniel, Yeremia, Yesaya, Yehezkiel, dan semua tokoh-tokoh Alkitab yang telah menang, yang namanya dicatat di Alkitab. Matius 5:12 dikatakan bahwa sebelum kita nabi-nabi sudah dianiaya.
Dan jika kita dianiaya karena kebenaran seperti para nabi, maka Tuhan juga akan menempatkan kita di level yang sama dengan para nabi ini. Nabi Yesaya dia digergaji. Nabi Daniel dilemparkan ke gua singa. Nabi Yeremia dilemparkan ke sumur yang dalam yang banyak lumpurnya. Dan Tuhan katakan mereka yang dianiaya karena kebenaran seperti yang dialami para nabi ini, mereka akan disejajarkan dengan nabi-nabi ini. Bukankah ini luar biasa? Saudara tahu hal ini hari ini? Pernah tahu sebelumnya? Bukankah ini kabar yang luar biasa buat setiap saudara hari ini? Di Ibrani 11 ayat 36 sampai 37 memberitahukan kita apa saja yang dialami oleh orang-orang yang dianiaya karena kebenaran. Kita baca sama-sama. Sementara itu ada pula yang dihina dan dicambuk, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dirajam, digergaji menjadi dua dan dibunuh dengan pedang. Ada pula yang mengembara dengan mengenakan pakaian dari kulit domba atau kulit kambing. Mereka sangat miskin, ditindas dan diperlakukan semena-mena. Sebenarnya kalau kita lihat ini nggak nampak seperti orang Kristen zaman sekarang ya. Pendeta zaman sekarang kayaknya nggak seperti ini hidupnya. Hidupnya mewah, hidupnya nyaman ya. Tapi kenyataannya ternyata orang yang hidup di dalam kebenaran, mereka akan ngalamin hal seperti ini. Jadi jika kita dapat disejajarkan dengan Nabi Yesaya, Daniel, Yeremia, ketika itu tiba hari itu, hari di mana kita diposisikan selevel dengan para nabi, bukankah itu hari yang sangat bersuka cita? Makanya tidak heran di Matius 5:12 Yesus katakan, jika kamu dianiaya karena aku dan karena Injil, kamu pasti akan sangat bersuka cita dan bergembira. Jadi saudara, Matius 5 ayat 12 ini, mari kita lihat. Dikatakan bersukacitalah dan bergembiralah karena besar upamu di surga, karena demikianlah mereka menganiaya para nabi sebelum kamu. Saudara perhatikan ayat ini, nanti di bagian akhir saya ada kejutan buat saudara. Ada sesuatu yang akan sangat luar biasa kalau saudara perhatikan ayat ini. Oke, yang kedua saudara kita lihat. Kalau begitu siapa mereka yang benar-benar mengalami aniaya? Jadi yang pertama adalah saudara, poin A kecil, mereka adalah orang yang dianiaya karena kebenaran. Jadi apa yang menjadi penyebab seseorang menderita itu menentukan apakah ia akan menerima upah dari Tuhan atau tidak. Jadi sekali lagi, apa yang menjadi penyebab orang itu menderita itu akan menentukan, sekali lagi saya ulang, saudara kayak yang belum, apa yang menjadi penyebab orang itu sampai menderita itu menentukan apakah orang itu akan menerima upah atau tidak. Apa maksudnya? Karena ada orang menderita disebabkan karena sedang mengejar kesuksesan diri sendiri. Ada orang menderita karena akibat dosa dan kesalahan sendiri. Ada orang menderita karena keserakan dan hawa nafsunya sendiri. Jadi saudara, tentunya untuk mereka yang seperti ini tidak ada upah yang Tuhan bisa berikan. Hanya mereka yang mengalami aniaya, menderita oleh karena kebenaran, mereka akan diberkati sesuai dengan Matius 5 ayat 10. Kalau begitu saudara, apa itu kebenaran? Kita udah belajar di ucapan bahagia keempat. Saudara masih ingat apa itu kebenaran? Apa definisi kebenaran? Masih ingat? Nah, buka catatannya ya. Kita sudah belajar bahwa kebenaran itu adalah apa? Yesus Kristus itu sendiri. Jadi mereka adalah orang yang dianiaya oleh karena apa? Oleh karena Yesus Kristus. Matius 5 ayat 11 kita lihat, diberkatilah kamu dan seterusnya. Mereka menganiaya kamu dan dengan tuduhan palsu mengatakan segala macam kejahatan terhadap kamu karena aku. Siapa aku di sini? Yesus. Yohanes 14:16 kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Roma 3:22, kebenaran Allah melalui iman kepada siapa? Yesus Kristus. 1 Korintus 1:30 dikatakan oleh dia kamu berada di dalam Kristus Yesus yang bagi kita telah dijadikan hikmat sekaligus apa? Kebenaran. Maka kebenaran itu sama dengan Yesus Kristus. Dan kalau saya lihat di Matius 5 ayat 10 dan 11 dikatakan dianiaya karena kebenaran, ini akan semakin jelas lagi. Kata karena di sini dalam bahasa Yunani ada eneka. Eneka artinya adalah oleh karena atau disebabkan oleh. Jadi mereka dianiaya disebabkan oleh atau dianiaya oleh karena Yesus. Maka jika kita dianiaya oleh karena Yesus, itu adalah berkat yang sangat besar.
Maka yang kedua adalah siapa mereka yang dianiaya? Adalah mereka yang dianiaya, dihina, dicemooh oleh karena siapa? Oleh karena Yesus Kristus. Matius 5:11 dikatakan diberkatilah kamu ketika orang-orang menghina kamu dan menganiaya kamu dengan tuduhan palsu. Kata menghina di sini dalam bahasa Yunani adalah onediso. Onediso. Artinya apa? Artinya mencela, mencaci, menfitnah dan melakukan persekongkolan. Yesus juga mengalami ejekan dan hinaan di atas kayu salib. Bahkan penjahat di sampingnya pun ikut menghina dia. Sesuai dengan Matius 27 ayat 44, Markus 15:32. Ketika kita membawa firman yang murni saudara, firman Yesus ini, hari ini pun kita bisa dihina, diejek, dicemooh oleh orang-orang yang tidak memahami firman. Betul apa iya? Mereka yang tidak mengerti firman, tidak mempelajari firman hari ini, mencemooh kita yang sedang mempelajari firman. Kenapa mereka mencemooh dan menghina kita? Karena apa yang kita katakan di sini tidak sama apa yang mereka ajarkan di luar sana. Dan nampaknya sangat berbeda. Dan mereka yang tidak memahami firman, kemudian dia menghina saudara, mencemooh saudara. Tetapi Tuhan pasti membela firman-Nya yang murni keluar dari tempat ini. Semua pengejek dan pencemooh, saya melihat dengan sendiri dengan mata saya bagaimana Tuhan menghakimi mereka dan tidak butuh waktu lama, kadang hitungan bulan, kadang ada hitungan minggu, Tuhan sudah menghakimi mereka. Karena mereka tidak mencemooh manusia, mereka sedang mencemooh firman Tuhan itu sendiri. Jadi jika kita dianiaya oleh karena firman yang murni ini, maka saudara harus bersuka cita. Itu tanda saudara telah dianiaya karena kebenaran. Itu tanda bahwa saudara telah dianiaya karena Yesus. Dan itu akan menjadi berkat yang besar bagi saudara dan membuktikan bahwa ada roh kemuliaan Allah ada di atas saudara. Sesuai dengan 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah jika kamu dihina karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan dan roh Allah diam di dalam kamu. Amin, haleluya. Yang ketiga, siapa mereka yang dianiaya? Adalah mereka yang difitnah untuk segala kejahatan. Sesuai dengan Matius 5 ayat 11. Seperti apa fitnah yang disebut fitnah segala macam kejahatan? Kata kejahatan di sini dalam bahasa Yunani adalah poneros. Itu artinya memakai kata-kata yang kasar untuk membuat orang lain terluka, menderita dan berduka cita. Saudara, kita tidak boleh jadi orang-orang yang menyebabkan orang lain terluka oleh perkataan kita. Sesuai dengan 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan barang siapa mencintai hidup. Sekali lagi, barang siapa yang mencintai hidup dan ingin melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga apa? Lidahnya dari kejahatan dan bibirnya dari apa? Mengucap tipu muslihat. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang memakai lidah kita, kata-kata kita untuk menyebarkan tuduhan yang palsu, fitnah, cemooh yang merusak nama baik orang lain. Dan jika orang itu adalah orangnya Tuhan, ia adalah utusan Tuhan, maka saudara akan berhadapan bukan dengan orang itu, saudara berhadapan dengan Tuhan itu sendiri. Nah, mari kita lihat contoh di Alkitab. Fitnah yang disebut poneros ini di Alkitab, contohnya kita bisa lihat dari apa yang dialami oleh Rasul Yohanes. Di surat 3 Yohanes adalah surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes ditujukan kepada seorang yang bernama Gaius. Rasul Yohanes mengeluh tentang persoalan di dalam gereja Gaius ini. Ada seorang yang jahat bernama Diotrefes. Ia adalah seorang pemimpin di gereja itu. Orang ini suka bicara hal-hal yang buruk, menyerang dan menjelekkan pelayan-pelayan Tuhan yang diutus ke gereja ini. Apa motivasi dia? Itu cuma satu. Dia mau dirinya jadi orang nomor 1 di gereja itu. Dia mau jadi dirinya menjadi pemimpin nomor 1 di gereja itu. Itu sebabnya dia memfitnah dan menjatuhkan nama baik orang lain. Diotrefes sendiri namanya kalau saudara lihat artinya adalah mengasuh, membina, menghargai. Kelihatannya namanya dengan hidupnya sangat bertolak belakang. Karena kalau saya lihat namanya, itu nama yang sangat bagus. Tetapi sayangnya kelakuan dia tidak sama dengan namanya. Jadi Diotrefes ini dia tidak sadar bahwa jika dia bisa sampai menjadi pemimpin puncak di gereja, itu adalah anugerah yang Tuhan beri buat dia.
Tetapi apa yang dia pikir? Dia pikir kalau dia bisa naik sampai posisi yang tinggi, itu adalah karena dia yang pintar, karena dia yang hebat. Mari kita lihat apa yang keluhan Rasul Yohanes di 3 Yohanes 1 ayat 9 terjemah NASB. Aku menulis sesuatu ke gereja, dalam hal ini surat. Tetapi Diotrefes yang senang menjadi yang pertama di antara mereka, betul? Tidak mau menerima apa yang kami katakan. Jadi Rasul Yohanes telah banyak mengirimkan penginjil-penginjil ke gereja ini. Akan tetapi Diotrefes dengan sengaja menghalangi penginjil-penginjil untuk bisa masuk melayani di gereja ini. Karena dia mau jadi orang yang nomor 1 di sana. Jadi setiap penginjil yang datang, Diotrefes usir mereka. Dan kalau saudara di 3 Yohanes 1 ayat 10, kita lihat terjemah NASB. Karena alasan ini, jika aku datang, aku akan memperhatikan perbuatan dilakukannya dengan tidak adil. Perhatikan, menuduh kami dengan kata-kata jahat. Jahat di sini adalah poneros. Dan belum puas dengan itu, dia sendiri tidak menerima saudara-saudara dan melarang mereka yang berhasrat untuk melakukan dan mengeluarkan mereka dari gereja. Jadi dengan sengaja ia menghalangi hamba-hamba Tuhan yang datang melayani gereja Gaius. Dan jika salah satu mereka datang untuk melayani di gereja itu, ia akan mengusir mereka keluar. Lebih parah lagi, ia pun menghalangi Rasul Yohanes yang adalah orangnya Tuhan untuk bisa datang ke gereja ini. Ia menyampaikan fitnah yang jahat kepada mereka secara tidak adil, menuduhkan hal-hal yang tidak pernah ada, tidak pernah benar kepada para pelayan-pelayan Tuhan yang telah datang untuk memberitakan firman yang murni dengan tuduhan palsu yang jahat. Kesimpulan. Jika kita mengalami aniaya karena kebenaran, apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Aniaya di sini dalam bahasa Yunani adalah dioko. Dioko artinya mengusir, membuat melarikan diri, melemparkan keluar. Jadi aniaya bukan tindakan yang dilakukan sekali atau 2 kali. Ini adalah tindakan yang dilakukan terus-menerus dengan gigih untuk memberikan tekanan-tekanan sampai orang yang sedang mau dianiaya ini benar-benar bisa dilenyapkan dan baru aniayanya berhenti. Jadi saudara, kalau kita mengalami aniaya gigih yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus bertahan sampai akhir. Katakan bertahan sampai akhir. Jadi saudara, pertanyaannya siapa yang akan aniaya kita? Siapa yang akan aniaya kita? Matius 24:12 kalau kita lihat, kita baca sama-sama. Karena pelanggar hukum meningkat, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jadi apa maksudnya pelanggar hukum meningkat? Apa maksudnya? Ini adalah keadaan dunia tanpa ada hukum. Ketika semakin banyak orang-orang kehilangan akal sehatnya, mereka adalah orang-orang yang hanya mengandalkan insting seperti binatang semakin banyak, iman bukan lagi adalah nilai yang tertinggi bagi mereka. Baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan bergereja. Tetapi nilai tertinggi adalah uang, pengakuan manusia, kekuasaan, itu menjadi nilai yang tertinggi sekarang bagi mereka. Orang-orang ini hanya memikirkan diri mereka sendiri, tidak pernah memikirkan Tuhan. Mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapat apa yang mereka mau. Meski mereka adalah orang-orang yang tahu Alkitab, akan tetapi mereka akan tetap melanggar firman Tuhan. Dan dikatakan jumlah mereka tidak akan semakin sedikit, tetapi justru akan semakin banyak. Dan jika saudara bertemu dengan jenis orang-orang ini yang semakin banyak, maka saudara pasti akan dianiaya oleh mereka. Yang disebut para pelanggar hukum. Yang benar mereka bisa bikin jadi salah. Yang salah mereka bisa buat itu jadi benar. Dan Yesus katakan di ayat yang ke-13, dikatakan akan tetapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Jadi di zaman pelanggar hukum semakin bertambah banyak. Sebagai orang kudus apa yang harus saudara lakukan? Harus bertahan dan bertekun sampai akhir.
Wahyu 13 ayat 10 dikatakan itulah ketekunan dan iman orang-orang kudus. Wahyu 14 ayat 12, inilah ketekunan orang-orang kudus. Jadi saudara, apakah semua orang Kristen hari ini mereka memelihara perintah Allah dan menjaga kemurnian iman mereka? Kenyataannya tidak. Yang kedua saudara, jika saudara dianiaya, apa yang harus saudara lakukan? Kita harus memberkati dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Jika seseorang menghina saudara, memberikan tuduhan palsu, menciptakan rumor yang buruk, merusak nama baik saudara, memfitnah saudara, hal-hal yang tidak benar, yang tidak pernah ada, pasti tidak mudah saudara untuk kita hari ini berdoa dan memberkati orang itu. Tetapi Tuhan berkata apa? Jika saudara mengalami itu, saudara harus memberkati dan berdoa bagi mereka. Sesuai dengan Roma 12:14. Berkatilah mereka yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Diaken Stefanus ketika ini dijatuhi hukuman mati, sambil dia dilempari batu saudara, dia berseru kepada Tuhan dengan berkata, jangan tanggungkan dosa ini atas mereka. Sesuai dengan Kisah Rasul 7 ayat 60. Dan Tuhan Yesus sendiri waktu dia disalibkan, dengan tangan, kaki dipaku di atas kayu salib, kepala bermahkota duri saudara, dari ujung kepala sampai ujung kaki mengeluarkan darah saudara. Ia berdoa bagi musuhnya. Dia katakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, saya mau tanya, jika saudara seluruh tubuh saudara dari ujung kepala sampai ujung kaki, apakah saudara masih memikirkan orang lain? Apakah saudara masih memikirkan musuh saudara? Saudara, tangan kita kalau terkena potong pisau aja kita udah gak mikirin apa-apa. Kita udah fokus mikirin tangan kita. Mungkin anak di depan mata juga kita udah lupa. Jadi saudara memang tidak mudah. Ketika saudara menderita, tetapi saudara harus berdoa dan memberkati musuh saudara. Akan tetapi itu yang Tuhan kehendaki untuk saudara lakukan. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan contoh itu buat saudara. Jadi jemaat kudus, apakah saudara mengalami aniaya hari ini karena kebenaran? Serahkan semua aniaya itu ke tangan Tuhan. Serahkan kepada Allah Bapa yang kekal, yang melihat semua itu. Ia akan mengingat semua yang terjadi pada saudara dan ia akan bagi saudara yang bertahan karena kebenaran. Saudara, Tuhan akan memberikan upah bagi saudara yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekarang sesuai janji saya. Kejutan apa yang saya mau beri buat saudara lihat hari ini? Ini ada sesuatu yang sangat luar biasa. Kebenaran ini sangat luar biasa. Dan kalau saudara pulang, mari saudara pikirkan lagi dengan mendalam. Apa yang saya mau sampaikan ini. Di ayat Matius 5:12 ini. Oke, saudara perhatikan. Dikatakan bersukacitalah dan bergembiralah karena besar upamu di surga. Oke. Karena dengan cara yang sama mereka menganiaya para nabi sebelum kamu. Oke, saudara, sampai di sini. Misteri apa yang ada di sini? Kira-kira saudara bisa menemukan enggak? Apa keanehan dari pernyataan Yesus di sini? Ada satu kata, saya kasih clue. Ada satu kata yang agak aneh, agak misterius di sini. Itu sebabnya kita perlu baca Alkitab dengan teliti, dengan detail, dengan hati-hati. Kalau kita tidak baca dengan teliti, kita tidak akan menemukan keanehan. Saya bisa temukan? Ada? Tidak ada keanehan? Apa? Ada yang mau jawab? Soal perhatikan kata kamu. Ini ada keanehan di sini. Jika saudara bayangkan sekarang, Yesus saudara murid-muridnya. Misalnya ya, ini Yesus sedang berdiri depan saudara murid-muridnya. Harusnya Yesus ngomongnya seperti apa? Harusnya Yesus berkata seperti ini. Karena dengan cara yang sama mereka menganiaya para nabi sebelum kita. Karena Yesus hidup sejaman sama siapa? Murid-muridnya. Waktu Yesus ngomong ini, Yesus kan lagi bersama muridnya. Sejaman dengan murid-muridnya. Tetapi Yesus secara khusus
mengeluarkan dirinya dari bagian murid-muridnya. Pertanyaan, mengapa Yesus mengeluarkan dirinya dari bagian muridnya dengan memakai kata kamu, bukan kita? Apa maksudnya? Yesus sedang mau sampaikan bahwa nabi-nabi itu sudah ada sebelum kamu. Tetapi tidak sebelum aku. Dalam hal ini Yesus. Betul apa ya? Sama mengerti? Mengerti? Saya lanjut. Jadi Yesus mau mengatakan, aku sudah ada. Bahkan sebelum nabi-nabi ini dianiaya. Kenapa? Karena aku adalah Allah. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah awal dan akhir. Dari kata kamu di sini, Yesus sedang memproklamasikan kemisteriusan keilahiannya dan kekekalannya di hadapan murid-muridnya. Bahwa benar, para nabi-nabi sudah ada sebelum kamu. Tetapi aku sudah ada sebelum nabi-nabi ini sudah ada. Aku melihat bagaimana mereka dianiaya. Dan aku mengetahui setiap aniaya yang mereka alami satu persatu. Aku melihat semuanya. Apa yang mereka alami, bagaimana ketekunan mereka, bagaimana mereka bertahan sampai akhir. Dan aku akan memberikan upah kepada para nabi ini. Demikian pula kamu. Aku tahu dan aku telah melihat semua aniaya yang akan kamu terima, yang akan kamu alami. Jika kamu dapat bertahan sampai akhir, aku juga akan memberikan upah yang sama seperti aku berikan buat para nabi sebelum kamu. Aku akan mensejajarkan kamu dengan posisi yang sama dengan para nabi ini. Karena itu kamu harus bertahan. Jemaat kudus Tuhan, di atas bukit Yesus telah memproklamasikan dirinya di ucapan bahagian ke-8. Yaitu berkat di atas berkat. Bahwa aku adalah Allah itu, aku adalah Allah yang kekal. Aku telah ada sebelum para nabi ada. Aku telah ada bahkan sebelum dunia ini ada. Dan aku akan tetap ada sampai selama-lamanya. Aku yang kekal ini, aku akan tetap bersama-sama dengan kamu. Ketika kamu dianiaya, aku pun akan terus bersama kamu. Karena itu kuatkan dan teguhkan hatimu. Bertahanlah sampai akhir. Jadi ketika kita dianiaya, sama seperti diaken Stefanus, ketika dia dijatuhkan hukuman mati dengan dilempari dengan batu, ia melihat Yesus dengan matanya. Demikian pula saudara, waktu saudara dianiaya, saudara akan melihat Yesus datang hadir, menyaksikan semua aniaya itu. Kisah Rasul 7:55 dikatakan, akan tetapi Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Apa kamu saudara ketika Yesus disalibkan, difitnah, dipermalukan, dipukuli, Bapa di surga hanya duduk diam saja, membiarkan semua itu? Allah Bapa yang kekal, dia juga sedang melihat semua aniaya yang saudara alami karena kebenaran. Dia akan memberikan upah yang besar bagi saudara yang bertahan sampai akhir. Dan ia akan menaruh saudara selevel dengan para nabi yang sebelum saudara ada, mereka sudah menderita lebih dahulu. Dan di hari itu saudara akan dinaikkan, diangkat dengan posisi yang sama dengan para nabi. Dan semua orang yang menganiaya saudara akan dipermalukan hari itu. Hari itu akan tiba, mari kita memandang kepada hari pengharapan itu. Meskipun kita harus mengalami banyak aniaya karena Yesus, biarlah kita bergembira, bersukacita karena upah yang besar sedang menanti kita. Kiranya kita tidak menjadi tawar hati, tidak bersedih, tetapi terus mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Dengan tekun menantikan janji Tuhan ini, bahwa bagi mereka yang dianiaya karena kebenaran, mereka akan menerima kerajaan surga dan disejajarkan dengan para nabi. Saya berdoa dan memberkati kiranya saudara menjadi orang yang bertahan sampai akhir, sehingga menerima bayaran upah yang sangat besar, dan Allah Bapa di surga memberkati saudara dengan berkat di bumi maupun berkat di surga. Amin.
Mari kita datang pada Tuhan. Bapak, terima kasih kami sudah menyelesaikan 8 minggu berturut-turut untuk menyelidiki uraian 8 ucapan bahagia di atas bukit. Kiranya ini menjadi pedoman iman kami tentang bagaimana kami harus menjaga iman kami tetap murni dengan 8 nasihat ucapan bahagia ini. Untuk kami menjadi orang-orang yang siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Dan kiranya kami menjadi anak-anak Allah yang boleh terus hari ini menyaksikan kebenaran Tuhan meskipun kami harus mengalami aniaya. Kiranya kami juga boleh menjadi orang yang terus menjaga kemurnian iman kami dengan pedoman hidup yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di saat dunia ini, bahkan di dunia kekristenan semakin sekuler dan semakin menjadi sama dengan dunia. Tetapi kami mau terus menjaga hidup kami, boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kami boleh ditemukan berkenan kepada Tuhan. Kiranya setiap kami yang bekerja bagi pekerjaan Tuhan, penyebaran firman, kebenaran firman Tuhan, kami yang menyaksikan Yesus, kami yang dianiaya karena kebenaran, kami boleh menerima berkat surga hari ini, maupun berkat surga di masa depan. Berkati umat-Mu hari ini, nyatakan bahwa Engkau adalah Allah Alfa dan Omega, sehingga setiap kami boleh hari ini boleh menikmati berkat di bumi maupun di surga. Dengan kami boleh melihat bagaimana Tuhan Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami, melindungi kami, memberkati kami dan menyertai kami sampai kesudahannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dengan meninggikan nama Yesus yang berharga. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.